Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Zulfiya Nursa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sejunjung dari SDN 1 Teratak Baru. Hari ini saya bersama Pak Dadis. Selamat siang Pak Dadis. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, seperti yang sudah saya informasikan, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi karena saya akan melakukan supervisi di kelas Pak Dadis. Pak Dadis merupakan guru kelas 5 di SDN 1 Teratak Baru. Ya. Dan nanti Bapak akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Ya. Benar Pak Dadis? Benar. Jadi sebelum saya nanti masuk ke kelas Pak Dadis, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dadis terkait nanti bagaimana pelaksanaan supervisi ini, agar nantinya setelah supervisi dilaksanakan, Pak Dadis akan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran. Bisa kita mulai Pak Dadis? Bisa. Iya. Baiklah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Terima kasih Bu ya. Kalau seperti yang ditanyakan tadi, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas 5, Ya. itu ada 3 yang disampaikan. Pertama sekali, itu peserta didik dapat menentukan kelipatan bilangan. Itu yang pertama tujuan yang dicapai. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Nah, itu tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Iya, terima kasih Pak Dadis. Jadi nantinya di pembelajaran matematika ini di materi KPK, Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Benar. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Dadis capai. Ya. Kemudian terkait dengan pengembangan nanti, bagaimana nanti yang saya akan supervisi. Terima kasih Bu. Jadi nanti di area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2 aspek. Ada 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, sedangkan yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan itu yaitu peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Itu di aspek pengetahuan Bu. Ya. Sedangkan di aspek keterampilan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menuliskan kelipatan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Ya, jadi nanti di waktu kegiatan supervisi maka 2 area ini nanti itu terkait tentang pengetahuan dan keterampilan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian mengenai strategi pembelajaran yang apa yang Pak gunakan? Di dalam strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu pelajaran yang berdiferensi sesuai kesiapan pelajar siswa. Saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian sesuai dengan kesiapan belajar siswa itu sendiri. Ya, jadi nanti Bapak Dadis akan mengelompokkan siswanya sesuai Benar. dengan kesiapan belajar anak-anak. Tentu setiap anak memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ya. Kemudian terkait dengan model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti. Di dalam penyampaian pembelajaran nanti saya akan menggunakan model PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti Bapak akan memberikan suatu masalah, kemudian nanti anak-anak akan menyelesaikan atau menentukan solusi. Kemudian metode apa yang nanti Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Di dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan
beberapa metode. Yang pertama sekali adalah metode yang saya gunakan itu adalah metode diskusi kelompok. Ya, itu yang pertama, yaitu permainan tepuk bilangan daripada kelipatan itu sendiri. Nah, kemudian yang saya gunakan metode selanjutnya adalah metode tanya jawab. Ya, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah penugasan. Jadi ada 3. Ya, pertama diskusi kelompok, ya, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, Kemudian terkait dengan media nanti yang akan Bapak gunakan. jadi di dalam penyampaian pembelajaran nanti Bu, saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama sekali yaitu kartu bilangan kelipatan, itu baik kelipatan 3, kelipatan 7, maupun kelipatan 9. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menggunakan nanti lembaran RKPD. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, media pendukung, yaitu berupa laptop dan layar proyektor atau menggunakan fokus. Itu sesuai dengan perkembangan anak-anak. Ya. Kita tentu harus menyesuaikan menggunakan IT dalam pembelajaran. Ya, benar Bu. Kemudian kira-kira kapan saya bisa masuk untuk supervisi ke kelas Bapak? Kalau waktunya Bu, saya sudah merencanakan yaitu hari Senin jam pembelajaran 1 dan 2. Bersama-sama. Kapan mereka akan latihan bersama kembali? Kamu mungkin merasa bingung, ya? Apa cara menentukannya itu? Bagaimana cara menentukannya itu? Ya? Ini di sini Bapak beritahukan bahwa kalau ada soal yang seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari nanti kita ini bisa kita cari dengan menggunakan faktor persekutuan terkecil namanya yang disingkat dengan KPK. K kelipatan, P persekutuan, K terkecil disingkat dengan KPK. Maka kita tahulah jawaban ini nanti. Tetapi sebelum kita mempelajari KPK, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai kelipatan. 3, 4, Semangat. Bagus. Lanjut. Bagus. 9, 10, 15, 16, Lanjut. 17, 18, 19, 20, 21, 22, Lanjut. 24, Nah, lanjut. 27,
2 ditambah 2. Sudah tahu lagi? Tambahlah 2 lah. Sudah tambahlah 2. Sudah tuh? Oh, latihan berenang tadi. Kan ada ya? Latihan berenang itu nanti bisa kita tuntaskan atau cari dengan menggunakan KPK. KPK itu seharusnya kita dulu belajar dengan kelipatan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian besok pelajaran besok kita lanjutkan dengan pelajaran kelipatan persekutuan namanya. Kita juga akan belajar seperti ini. Bantu kelas 5. Jadi pada hari ini kita belajar sampai di sini dulu. Besok kita sambung dengan apa siapa tadi? Kelipatan persekutuan. Jadi mudah-mudahan anak-anak apa pada hari ini bisa mengerti pelajaran yang sudah kita pelajari. Karena waktu sudah habis pada sesi pelajaran ini, Bapak mengucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang sudah memperhatikan, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dadis. Selamat telah menyelesaikan pembelajaran yang hari ini. Baiklah Pak Dadis, tadi saya sudah mengobservasi Pak Dadis belajar, dan pada tahap ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang telah Pak Dadis lakukan tadi. Ya, mohon berkenan. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Dadis dalam melakukan pembelajaran hari ini? Tenang. Apa yang dikenakan sudah sesuai dengan yang dilakukan. Kalau menurut pengalaman yang tadi saya alami, rasanya sudah. Kemudian bisakah Pak Dadis menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan panjang proses pembelajaran tadi? Salah satunya yang dirasakan yang memuaskan itu anak bisa menerima pembelajarannya dengan cara pengalaman sendiri, dengan cara dari tepuk bilangan. Itu dia mengerti mana yang tepuk dari kelipatan tersebut dengan mengalami sendiri. Anak-anak menemukan sendiri bagaimana mereka menentukan kelipatan dari beberapa bilangan dengan tepuk bilangan kelipatan bilangan. Nah, jadi anak-anak itu menemukan sendiri, ya, dan mereka menentukan tepuk bilangan. Itu dia mengerti mana yang tepuk dari kelipatan tersebut dengan mengalami sendiri. Anak-anak menemukan sendiri bagaimana mereka menentukan kelipatan dari beberapa bilangan dengan tepuk bilangan kelipatan bilangan. Nah, jadi anak-anak itu menemukan sendiri, ya, dan mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa ini kelipatan 2 misalnya ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana kalau di